Sehingga kalau sudah cukup memenuhi unsurnya, udahlah orang itu dianggap bersalah. Ini kan sangat berbahaya nih Pak Ali ya. Artinya ini kan seperti kemarin kasus-kasus seperti Tom Lempong kan begitu Pak Ali ya kan. Iya. Artinya kan publik menilai bahwasanya dia kan tidak ada kesalahan kan Betul. begitu. Ya kan, tetapi dengan ada pasal ini Ya, dia kan bisa dijerat. dijerat dia kan Iya. begitu. Seperti Wah, kasus-kasus baru ini perbuatan kan. sudah memenuhi unsur. Iya. Seperti kasus ini kan baru-baru ini kan ya. Kita artinya belum bisa menilai bagaimana. Tapi kan Nadiem Makarim kan diduga kan merugikan keuangan negara kan begitu Pak Ali ya kan. Ya, oke lah, perbuatan itu memenuhi unsur. Iya, menulis. Walaupun dia tidak punya kesalahan. Iya, tidak ada kesalahan Berarti tadi. bisa Bisa pidana dong. Iya, artinya bisa dijerat dengan pasal ini ya, Pak Ali iya. ya. Bisa pasal Iya. itu. Kira Baik, selamat datang di Bankum Berbicara ya. Membantu orang susah, hal yang biasa. mulia. Ya. Baik, kepada sahabat Siti Bankum dimanapun berada, kali ini kami kembali dalam hal untuk memberikan edukasi pandangan hukum terkait daripada dinamika yang ada di tengah masyarakat, khususnya yang berbau dengan hukum ya. Kali ini kami hadir kembali di Kopi Kongjia, tepatnya di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Untuk tema kita kali ini ada terkait daripada Undang-Undang KUHP baru ya, KUHP baru, Undang-Undang KUHP baru nomor 1 tahun 2003, baik KUHP baru maupun Undang-Undang penyesuaian ya. Bagaimana nanti penerapannya? Tentu nanti kita akan tanyakan kepada yang ahlinya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita sapa dulu yaitu Pak ahli kita. Selamat sore, Pak Ali. Sore. Bagaimana kabar Pak Ali? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. baik ya Pak Ali ya. Bagaimana situasi Kota Pekanbaru Pak Ali untuk tahun 2026? Ya, aman dan terkendali. Aman dan terkendali ya. Iya. Iya Pak Ali ya. Ya kan Pak Ali, kalau kita melihat bahwasannya kan kita bangsa Indonesia sekarang ini kan ada perubahan hukum Pak Ali ya. Ya. Yang sebelumnya kan kita menggunakan yaitu WPS ya. Warisan daripada KUHP pidana lama ya. 46 kan. Sekarang kan Undang-Undang nomor 1 2003 kan begitu Ya. Pak Ali ya kan. Yang salah satu daripada yaitu milik daripada bangsa kita sendiri, gagasan idenya kan begitu Pak Ali. Ya. Walaupun dalam perjalanannya tentu banyak kontra kan begitu Pak Ali. Termasuk juga lahirnya KUHP kan Pak Ali ya. Ya. Termasuk juga Undang-Undang penyesuaian. Kalau Pak Ali melihat bagaimana pandangan Pak Ali terkait daripada lahirnya tadi KUHP ini, termasuk KUHP sama Undang-Undang penyesuaian begitu Pak Ali. Ya, artinya kita melihat ini kan secara material itu memang diatur Undang-Undang KUHP yang baru, atau KUHP nasional Undang nomor 1 tahun 2023 yang berlakunya mulai dari 2 Januari ya, 2 Januari Iya. 2026. Kemudian lahir lagi secara formal KUHP atau Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Lalu kemudian di tahun 2026 ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 itu adalah penyesuaian tentang tindak pidana. Nah tentu 3 undang-undang ini artinya memiliki korelasi baik itu secara sanksi pidana, kemudian penyesuaian daripada sanksi pidana Undang nomor 1 tahun 2026, kemudian lalu secara formilnya diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 dan juga berlaku di tanggal 2 Januari 2026. Nah tentu ya, ketiga undang-undang ini tentu memiliki korelasi dalam proses penegakan hukum pidana. Nah dalam hal ini artinya bahwa bagaimana proses ataupun penyelesaian perkara pidana tentu tetap mengacu kepada KUHP Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Iya. Nah di situ. Ya, Nah, artinya begini. Berarti dalam hal ketika ada permasalahan setelah terbitnya KUHP baru, KUHP baru, Undang-Undang penyesuaian, artinya ini satu kesatuan begitu, mutatis mutandis begitu ya? iya satu kesatuan. Tidak bisa terpisah begitu ya? Betul. Jadi Tentu ada punya hal-hal korelasi. yang diatur contohnya di KUHP nasional, yaitu disesuaikan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 begitu Pak Ali ya? Iya. Jadi tidak boleh dia terpisah begitu. Ya. Dan sebagai pedoman formilnya berarti KUHP baru begitu Pak Ali ya? Ya Jadi- karena begini, Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 ini kan penyesuaian.
Contoh, dulu kan ada namanya sanksi kurungan. Betul. Nah, sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka tidak ada lagi yang namanya sanksi kurungan. Berarti di Undang-Undang Hanya Nomor 1 penjara. 2026 ya. Nah, juga itu nanti akan disesuaikan juga dengan peraturan daerah. Peraturan daerah ya. Karena peraturan daerah itu kan sifat sanksinya itu kan sanksi Kategori pidana kurungan, denda ya. Iya, kurungan dan denda. Nah, kalau Itu sekarang juga harus hanya ada denda. menyesuaikan. Betul. Nah, penyesuaian itu tentu payung hukumnya di mana? Payung hukumnya tetap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tersebut. 2026 ya. Gitu, iya. Contoh seperti sekarang kan ada beberapa pengecualian kan begitu, artinya pengacuan kan gitu paling ya kan. Contoh seperti halnya undang-undang korupsi kan. Kalau kita kan dulu undang-undang korupsi kan undang-undang nomor 20 tahun 2001 kan gitu. Yang jungto perubahan atas 31119 kan. Ya. Sekarang kan dengan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 2003 kan ada masuk itu di pasal 603 604 kan Ya, begitu. betul, betul. Tetapi ada lagi penyusiannya di undang-undang nomor 1 Tahun 2026. 2026. Oh, artinya itu harus bisa dimaknai secara keseluruhan Lah, begitu, iya, Pak Li, ya. betul, iya. Karena kalau tidak nanti jadi absurd begitu ya Pak Li, ya. Betul. Termasuk seperti kan sebelumnya kan di Undang-Undang Nomor 1 2023 kan pernah mencabut pasal 114 kan begitu Pak Li, ya kan. Iya. Sekarang dengan adanya undang-undang penyesuaian jadi dia masuk lagi kembali kan begitu. Iya. Karena kalau tidak kan jadi bahaya Pak Li, ya kan. Betul. Jadinya perbuatan melawan hukumnya hilang kan begitu Pak Betul, Li. betul. Karena aturannya tidak ya kan Pak Li. Iya. Baik. Artinya berarti kita harus memaknainya itu, berarti ketika ada undang-undang KUHP nasional itu, berarti kita harus memaknai KUHP-nya juga dan memaknai daripada undang-undang penyesuaian begitu Pak Ali, Iya, ya. Nomor 1 Tahun 2026 itu. Baik Pak Ali, yang mau kita mungkin pandangan dari Pak Ali kan terkait dengan penerapannya Pak Ali. Ya. Bagaimanapun kan tentu ada penerapannya kan begitu Pak Ali, ya kan. Apakah ini langsung bisa mutatis mutandis langsung diterapkan dengan kasus-kasus yang berjalan atau bagaimana kan begitu Ya. Pak Ali. Jadi ini kira-kira bagaimana penerapannya Pak Ali? Contoh ketika penyidikan lah, penyidikan kan itu terjadi penyidikan Ya. oleh daripada kepolisian. Katakanlah terjadi penyidikan tanggal 30 Desember 2025 kan begitu. Ya kan udah dilakukan penyidikan. Ternyata 2 Januari 2026 kan berlaku KUHP baru. Ya. Ya kan berlaku KUHP nasional kan begitu Ya. Pak Ali, ya kan. Kan itu ada aturannya kan begitu. Ini bagaimana pengaturannya Pak Ali ketika terjadi peralihan ini? Ya, tentu kita kembali ke pasal 361 KUHP. Ini kan masa peralihan. Jika artinya itu sudah dimulai, prosesnya sudah dimulai, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, lalu berlakulah KUHP yang baru. Nah, tentu digunakan adalah aturan itu pada KUHP yang lama. Berbeda kalau dia belum dimulai, ya. Kalau dia belum dimulai, artinya bahwa perkara itu belum dimulai, lalu berlakulah KUHP yang baru. Nah, tentu yang digunakan adalah yang baru. Yang Nah, baru di situ, ya Pak. ya, tentu yang baru. Ya. Karena jelas di sana di pasal 361 ada huruf A, ada huruf B, dan huruf C, dan huruf D. Huruf D ya ada Nah, penjelasan. sama hal ketika misalnya perkara itu sudah dilimpahkan ke pengadilan, sudah diproses pemeriksaan, tapi ketika itu masih menggunakan yang lama, berlakulah KUHP yang baru. Ya tentu prosesnya tetap menggunakan yang lama. Betul ya. Gitu. Nah, di situ. Tapi kalau misalnya dia baru daftarkan, belum dapat nomor registrasi dan belum dimulai prosesnya, ya tentu menggunakan yang baru. Yang baru ya, Iya. berarti jelas itu Pak Ali ya. Iya. Berarti tadi itu terkait dengan prosesnya dulu Pak Iya, Ali ya. kita kembali ke dasar hukum pasal 361 itu. Kalau dalam hal begini Pak Ali, artinya ada suatu perkara, ya kan, diputuslah dia tanggal 7 Januari 2026, ya kan, putus dia. Ternyata kan dia mau mengajukan banding, kan gitu Pak Ali. Mengajukan banding kan 7 hari lah setelah itu kan. Artinya kurang lebih tanggal 14 Januari 2026 kan begitu. Dia mengajukan banding dan juga kasasi. Apakah ini karena tadi kan udah berlaku KUHP baru ini 2 Januari 2026 kan ya. Tetapi kan ini dia ada melakukan kasasi tadi kan. Betul. Kasasi. Yang kasasi yang dilakukannya ini kan masih KUHP lama sebelumnya kan gitu Pak Ali. Karena kan udah putus tanggal 7 Januari 2026 kan begitu. Kira-kira bagaimana penerapannya di Pak Ali? Ya, kalau saya menilai, karena kan dari awal bahwa surat dakwaan itu mengacu kepada KUHP yang lama. Prosesnya ya. Lalu kemudian bahwa putusan itu kan belum inkrah. Betul. Masuk belum inkrah ya artinya dia masih mengajukan upaya hukum. Salah satunya adalah banding atau kasasi. Beda dengan PK. Kalau PK dinyatakan sudah inkrah. Tentu kalau dia sudah inkrah itu jelas menggunakan KUHP yang baru. Ya. Nah, karena proses ini adalah dasarnya surat dakwaan itu mengacunya kepada KUHP yang lama, tentu ketika dia mengajukan banding ataupun kasasi,
ya tetap menggunakan KUHP yang lama. Nah, di situ. Karena ya jelas kalau dia sudah ingkrah misalnya, lalu dia menerima putusan, baik itu JPU menerima putusan, terdakwa sendiri menerima putusan, dan ternyata ya putusan itu dinyatakan ingkrah, Berkekuatan hukum tetap. berkekuatan tetap. Ah, Lalu kemudian statusnya kan berubah betul. dari terdakwa menjadi terpidana. Betul. Nah, dari terdakwa menjadi terpidana ini dia mengajukan PK. Nah, tentu kan mengajukan PK artinya kan memulai Memulai sesuatu yang baru. sesuatu yang baru Dengan ya. berlakunya KUHP yang baru, ya tentu dia menggunakan KUHP yang baru. aturan yang baru. Acuannya di situ Pak Ali, ya. Beda dengan yang tadi ya, beda dia artinya Ah, yang namanya upaya hukum bahwa putusan itu belum ingkrah. belum, masih proses yang dari awal lagi ya. Makanya kan diatur dalam pasal 361 huruf C itu. Iya, huruf kan C, gitu. betul ya. Nah, di situ jadi kecuali kan PK. PK harus menggunakan undang-undang yang Baru ya. yang baru. Wah, Undang-undang berarti nomor 20 jelas tahun ya, 2005. karena tadi itu bahwasanya banding dengan kasasi itu kan merupakan upaya hukum, ya kan? Iya. Upaya hukum yang sebelumnya menggunakan KUHP lama. Betul. Tentu kan masih menggunakan KUHP lama tadi kan Iya. begitu Pak Ali ya. Iya. Sampai nanti dia setelah putus nanti kasasinya, ketika dia melakukan upaya hukum baru lagi, ya kan? Contoh apakah dia PK kan Ya, begitu? tentu yang lama, berlaku yang baru. KUHP baru begitu. Iya, Wah, tentu yang nah, baru. ya itu jadi pemisah sahabat Bankum dimanapun berada, jadi jelas bahwasanya penerapan terkait daripada penggunaan KUHP baru tadi sudah disampaikan, yaitu dilihat daripada prosesnya. Ketika di penyidikan, ya penyidikan sudah dimulai, ternyata ada peralihan ya atau perubahan daripada aturan, ya tentu sampai ke tahap penuntutan itu berlaku KUHP lama kan KUHP lama, begitu. betul. Walaupun sudah diundangkan KUHP baru kan begitu. Iya. Berbeda hal ketika nanti dia diajukan ke pengadilan. Ke pengadilan ketika dia belum diperiksa, artinya belum dilakukan pembacaan daripada surat dakwaan, ya tetap itu berlaku nanti KUHP baru. Ya. Kecuali ketika dia sudah dilakukan itu pembacaan surat dakwaan menggunakan KUHP lama, sampai kepada putusannya tetap KUHP lama kan begitu Betul, Pak Ali. betul, ya. Begitu Pak Ali ya. Ya. Baik. Pak Ali, kalau kita lihat kan tadi berbicara soal undang-undang penyesuaian. Artinya kan undang-undang penyesuaian ini kunci daripada ketika ada persoalan di KUHP nasional kan begitu Ya, Pak Ali, ya. yang tidak bisa, artinya tidak sinkron kan begitu. Betul. Seperti Pak Ali tadi sampaikan bahwasanya ada tidak mengenal lagi pidana kurungan kan begitu Ya, Pak Ali ya kan. betul. Sebenarnya apa maksudnya pidana kurungan ini Pak Ali? Apa perbedaannya dengan pidana denda begitu? Ya kan begini, artinya kan memang kalau kita lihat pada KUHP yang lama, pidana pokok itu kan diatur dalam pasal 10. Betul. Ada pidana kurungan, penjara, kemudian denda, kan kemudian pidana mati. Nah tentu kurungan ini maka artinya masuk ke dalam kategori tidak pidana yang artinya nilainya ya, nilainya. Kemudian ancaman hukumannya. Kalau ancaman hukumnya itu artinya tidak lebih dari 4 tahun ataupun masih dalam kategori 6 bulan, itu kan sifatnya kurungan. Betul. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dikenal lagi namanya pidana kurungan. Nah penyesuaian ini juga harus nanti bisa juga diikuti oleh peraturan daerah. Peraturan daerah itu kan rata-rata kan ada sanksinya kan kurungan dan denda. Betul. Nah, dan denda. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana ini tentu aturan yang selama ini ada menerapkan sanksi kurungan, dia harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Berarti acuannya berarti menggunakan nomor 1 tahun 2026 ya? Iya, betul. Sehingga tidak boleh lagi kita keliru begitu Pak Betul, Ali, ya, dalam, betul. ya, jadi berarti pidana kurungan enggak ada lagi ya. Jadi Iya, tentu tidak ada lagi. hanya pidana denda ya. Denda. Kalau tidak penjara begitu Pak Betul. Ali ya. Nah, kira-kira kenapa menurut Pak Ali kenapa dihilangkan pidana kurungan ini? Apa sebenarnya yang mau dilihat daripada filosofis ya kan? Artinya apa sebenarnya yang mau dilihat daripada pembentuk undang-undang ini gitu? Ya, Karena kalau kita lihat berbicara soal undang-undang KUHP nasional sekarang kan itu kan dia kan alternatif kan begitu. Artinya kan pidana penjara atau kan begitu. Apalagi ada kategori-kategorinya kan begitu Betul. Pak Ali. Nah, itu kira-kira apa sebenarnya yang mau Ya. dilihat? Filosofinya kan artinya pidana kurungan ini kan ancamannya kan cukup ringan. Cukup ringan ya. 1 hari atau sampai 1 tahun. Iya, Itu artinya kurungan. dimulai dengan 1 Ya. hari ya. Ya, maka artinya ini untuk mengurangi overkapasitas Overkapasitas di lapas lembaga begitu ya. pemasyarakatan. Iya, iya. Maka diupayakan mereka ketika dendanya seperti sama lalu lintas. Lalu lintas itu kan member denda. Betul. Memang sanksi pidananya kan bukan penjara, Betul. tapi kurungan. Iya. Nah, itu kan salah satu untuk mengurangi overkapasitas. Maka tidak semua tindak pidana itu yang sifatnya bisa masuk dalam kategori tindak pidana ringan
harus bermuaranya ke pidana penjara. Ya, harus dipenjara begitulah. Tentu dia harus diwajibkan untuk membayar denda. Nah, maka dalam hal ini ya negara untuk mengambil sebuah kebijakan ini untuk salah satunya mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Jadi sehingga negara hanya yang bisa artinya masuk ke lembaga pemasyarakatan itu tentu yang artinya kategorinya tindak pidana tadi penjara di atas 5 tahun di atas tadi 5 contoh tahun. ancamannya ya. Gitu. Jadi memang kurungan itu ya kita lihat aja contohnya undang lalu lintas. Undang lalu lintas itu kan mereka kan sanksi kurungan atau membayar denda. Membayar denda Nah, ya. kan begitu. Kalau dia sudah membayar denda, maka kurungannya tidak perlu dijalani. Artinya kewajibannya sudah dilaksanakan kepada negara begitu. Betul. Jadi intinya negara untuk mengurangi overkapasitas dan biaya juga. Biaya pemeliharaan ya di dalamnya. Iya, betul, biaya, cara hidup mereka di dalam lembaga masyarakatan, tentu negara kan artinya beban cukup besar. Nah, dengan kurungan dibuang ini ya maka diganti dengan denda ya. Begitu. Berarti sekarang dengan adanya undang penyesuaian berarti kurungan tidak digunakan lagi Pak Ali ya. Ya tentu tidak digunakan lagi. Berlaku kepada undang-undang tadi itu pidana denda begitu. Betul. Maka ya undang-undangnya artinya di luar undang-undang seperti Perda. Kan kurungan itu harus menyesuaikan lagi dia. Menyesuaikan. Bukan lagi denda dia kan, bukan lagi kurungan. Bukan lagi kurungan ya Pak Ali ya. Berarti kalau menurut Pak Ali udah tepat ini ya bahwasanya adanya perubahan daripada pidana kurungan menjadi pidana denda begitu udah tepat. Iya, artinya salah satunya ya untuk mengurangi overkapasitas. Nah, artinya ya namun sifatnya adalah sifat tindak pidana ringan. Bukan ada Pak Ali melihat bahwasanya ini juga salah satu untuk meningkatkan PNBP begitu, bukan? Kalau kira ada. Ya kalau saya tidak. Salah satunya untuk mengurangi overkapasitas ya. Yang selama ini kan lapas kita udah overkapasitas. Betul. Ya. Mengurangi overkapasitas. Kita lihat aja di Jerman, di Belanda. Bahkan artinya bahwa lembaga pemasyarakatan mereka itu kosong. Karena rata-rata mereka muaranya bukan muaranya penjara. Tapi artinya ini sama dengan berarti prinsip ultimum remedium begitu Pak Ali ya. Ya, artinya bahwa hukum pidana itu upaya terakhir. Upaya terakhir ya. Maka kebijakan negara itu kan ada dua. Apakah penal atau non penal. Betul. Nah, salah satu non penal itu seperti kerja sosial. Ya. Kan gitu. Nah, itu kan salah satunya untuk mengurangi overkapasitas. Beban negara juga termasuk. Beban negara juga. Maka tidak semua tindak pidana itu muaranya penal. Tapi bisa secara non penal. Baik. Kalau kita lihat mengacu kepada undang-undang baru ini kan Pak Ali ya, ini kan banyak ini. Kalau pidana penjara kan jelas, artinya ditempatkan di rutan kan begitu, ya kan, atau sebutan lain kan begitu. Tapi kan ada namanya pidana sosial, pidana pengawasan, ya kan? Ya kan ini kira-kira gimana ini Pak Ali? Sosial apa perbedaannya dengan pengawasan begitu atau gimana ini? Ya kalau kita lihat kan ini artinya kan bahwa ancaman ini kalau dia artinya pekerja sosial. Ya tentu kerja sosial ini mereka memang harus melaksanakan daripada tindak pidana yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kan artinya ada batasannya, berapa lama dia kerja sosial, apakah 9 bulan. Lalu kemudian pengawasan. Nah, pengawasan ini ya tentu bahwa ini merupakan diberikan kewenangan. Jaksa diberikan kewenangan ketika dijatuhkan bahwa dia pindah pengawasan. Nah, artinya pengawasan ini sama hal dengan dia wajib lapor. Wajib lapor, namun artinya tidak masuk dalam kategori dia seperti pidana penjara. Tetap di luar daripada lembaga pemasyarakatan. Nah, pengawasan ini ya tentu ya, ini kan salah satu adalah ancaman hukuman alternatif. Alternatif ya? Alternatif. Jadi, maka saya katakan tadi, tidak semua tindak pidana itu muarai penjara. Maka ada kerja sosial, ada pengawasan, ada denda. Denda ya. Nah, kan begitu. Jadi ketika contohnya dia bayar denda, tentu dia tidak perlu lagi menjalani pengawasan sama sosial begitu. Ya, iya. Yang artinya tidak perlu lagi. Artinya pilihan ini ya. Iya, maka di situ kan muaranya nanti kan putusan hakim. Ya. Jadi kalau kita lihat di Bali kan ada banyak ini artinya pemeu lah kan. Artinya ini ada suara-suara sumbang lah kan begitu. Ada melihat bahwasannya ketika diberlakukan denda ini berlaku kepada orang-orang yang berduit kan begitu. Ketika dia contohnya tadi itu melakukan tindak pidana, karena memang di KUHP nasional kita kan berbicara soal tindak pidana lagi kan gitu. Tidak ada lagi di luar itu kan gitu. Karena dulu kan berbicara soal ada namanya kan apa kejahatan pelanggaran kan begitu. Kalau ini kan tindak pidana kan itu udah jadi universal kan begitu. Nanti ketika dia melakukan begitu, udah langsung saya bayar denda begitu. Artinya ini jadinya bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki artinya tadi materi cukup itu. Kira-kira bagaimana pendapat dengan ini? Tapi kan dilihat dulu tindak pidananya. Sama dengan orang lalu lintas, berapa kali dia pelanggaran.
Nah tentu kan dia berbayar denda. Maka lihat tindak pidananya, ancamannya. Maka lihat ancamannya kalau dia masuk dalam kategori tipiring, ya artinya dendanya kategori 2 atau kategori 1. Nah tentu dia artinya dari awal dia memang harus membayar denda. Dan kemudian bahwa tindak pidana seperti ini bukan tindak pidana pengulangan. Bukan residivis ya. Ya. Nah tentu tidak bisa diterapkan. Kalau dia residivis ya tentu ketika saya melakukan tindak pidana si penyaringan udah bayar denda terus. Ya tidak berlaku. Ya artinya apakah berlaku untuk residivis? Ya tidak berlaku. Ya, tapi bagi yang punya kekuasaan, contoh beginilah, artinya kan ketika orang itu tidak punya uang kan, karena dia punya uang, dia nggak bisa bayar denda. Tentu dia kan menjalani tadi pidana Kerja sosial. atau pengawasan kan begitu. Iya. Sedangkan yang punya uang kan dia langsung bisa bayar denda kan Iya begitu. betul. Artinya tetap diberikan ruang juga ya kepada orang baik yang tidak memiliki uang atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya artinya kan begini. Makanya nanti kan muaranya kan putusan hakim. Muaranya putusan hakim itu apakah orang ini harus membayar denda atau kerja sosial. Tentunya artinya ketika dilihat dari tindak pidana yang dilakukan, apakah dia kategori 1 atau kategori 2 dendanya, ya tentu juga dinilai dari si pelaku ini. Apakah dia mampu bayar atau tidak. Nah, kalau dia tidak mampu membayar, ya tentu kerja sosial. Nah, begitu. Ada pidana pengawasan tadi betul, lagi ya. Betul. Jadi, makanya bagaimana jika orang yang beruang atau punya kekuasaan, iya, punya uang, tapi kan juga dilihat kategorinya. Dia masuk dalam kategori 1 atau kategori 2. Ya kalau undang-undang secara tertulis mengatakan ya kategori 2 itu harus bayar denda, ya harus bayar denda dia. Karena secara tertulis sudah dicantumkan dalam undang-undang. Yang mau dia punya kekuasaan, mau yang penting ya artinya bahwa dia harus melaksanakan aturan tersebut ya. Karena memang tindak pidananya masuk kategori 2 dendanya kan begitu, atau kategori 1. Artinya tetap juga bahwasanya mau berduit mau tidak bahwasanya itu ada dia punya alternatif pilihan tadi ya. Betul. Bukan berarti ya ketika dia harus masuk penjara kan tidak juga ya kan. Tapi tergantung tadi itu bahwasanya tindak pidana yang dilakukan ancamannya kan begitu Pak Ali ya. Berarti kan di situ dijelaskan ya. Baik Pak Ali, ini kan seperti yang kita lihat terakhir ini Pak Ali, ada suatu hal kan tadi kan kita bicara soal pelaksanaan undang-undang KPK nasional ini kan tadi kan. Kalau kita merujuk ke pasal 37 Pak Ali ya kan, ada sesuatu hal yang menurut saya menggelitik ini kan. Makanya saya mau coba diskusikan dengan Pak Ali yang terkait bahwasanya ada bunyinya begini. Dalam hal ditentukan oleh undang-undang ya, setiap orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan kan begitu. Artinya orang itu bisa dipidana ketika dia contohnya ada di undang-undang ya kan, dalam norma disebutkan di dalam norma dan unsur-unsurnya terpenuhi. Tapi dia tidak melakukan tadi, artinya dia tidak terbukti lah katakan kan begitu. Artinya tidak melakukan ada kesalahan kan begitu. Sebagaimana kan kita ketahui bahwasanya kan ajas pertanggungjawaban pidana kan coba artinya secara umum kan ada mens rea, ada actus reus kan begitu. Ya betul. Ya dalam hal ini kan dia hanya terpenuhi aja unsur-unsur, tapi dia sudah bisa dipidana kan begitu. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Ali terkait dengan pasal ini? Ya kalau kita kembali ke pasal 37 yang saudara sampaikan tadi. Ya. Tentu kalau kita bicara pertanggungjawaban pidana itu jelas di ulunya ada tindak pidana. Lalu kemudian dasar pertanggungjawaban pidana itu tentunya adanya kesalahan. Nah kesalahan ini ada dua. Apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dolus, atau karena kelalaian atau kulpa? Itu kan sebuah kesalahan. Betul. Maka ada asas, karena kan tiada pidana tanpa kesalahan. Betul. Nah tentu ya saya tidak sepakat dengan pasal 37 itu. Jelas artinya bahwa seseorang itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Pertama, tindak pidana itu memenuhi unsur. Yang kedua, adanya kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku. Baik dolus maupun culpa tadi. Iya, artinya mulai dari mens rea-nya, kemudian octus reusnya, itu harus keduanya harus terpenuhi. Nah, tapi kalau yang disebutkan pasal 37 itu hanya menilai, artinya bahwa perbuatan itu memenuhi unsur tanpa melihat kesalahan, ya, ini bisa jerat kepada siapa saja begitu. Artinya bisa saja orang tidak melakukan kesalahan, tapi perbuatan itu sudah terpenuhi unsurnya. Padahal artinya ya itu kan secara octus reus. Betul. Perbuatannya. Perbuatan kan? Ya. Nah, sedangkan kesalahan dia tidak ada niat jahat dia di situ. Nah, tentu ya, maka saya katakan tadi, memang orang menilai kan ada mens rea niat jahat. Berarti kan mens rea itu sudah ada. Betul. Sudah ada ketika perbuatan itu dilakukan. Nah, sama hal sepakat orang mengatakan bahwa kelalaian itu sudah ada mens rea-nya. Nah, jadi artinya kalau kita lihat kembali kepada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Strap gender school itu ya. Iya, maka tiada pidana tanpa kesalahan itu kita lihat bahwa dasar pertanggungjawaban pidana itu jelas adanya kesalahan.
Baru apakah perbuatan itu memenuhi unsur atau tidak. Harusnya di situ dulu ya. Berarti Iya, pokoknya kan di seharusnya situ. kalau kita menilai pasal 37 itu ya pertama perbuatan itu telah memenuhi unsur dan bahwa adanya kesalahan. Ada kesalahan begitu ya. Begitu. Harusnya dia jadi kumulatif begitu ya. Betul. Jadi tidak boleh alternatif begitu Ya, ya. artinya kalau sudah cukup memenuhi unsurnya, udahlah orang itu dianggap bersalah. Ini kan sangat berbahaya nih Pak Ali Iya. ya. Artinya ini kan seperti kemarin kasus-kasus seperti Tom Lembong kan begitu Pak Ali ya kan. Iya. Artinya kan publik menilai bahwasanya dia kan tidak ada kesalahan kan Betul. begitu. Ya kan, tetapi dengan ada pasal ini, Ya, ini kan artinya bisa bisa dijerat. dia kan Iya. begitu. Seperti Wah, kasus-kasus baru perbuatan ini kan. sudah memenuhi unsur. Iya. Seperti kasus ini kan baru-baru ini kan ya, kita artinya belum bisa menilai bagaimana. Tapi kan Nadiem Makarim kan diduga kan merugikan keuangan negara kan begitu Pak Ali ya kan. Oke lah, perbuatan itu memenuhi unsur. Iya, memenuhi unsur Walaupun kan. dia tidak punya Iya, kesalahan. tidak ada kesalahan Berarti tadi. dia bisa ditindak pertanggungjawaban pidana dong. Iya, artinya bisa dijerat dengan pasal ini ya, Ya, Pak Ali iya, ya. penyusunan pasal 37 Iya. itu. Kira-kira pendapat Pak Ali terkait pasal ini bagaimana? Apakah ini memang ini artinya memang tidak relevan atau bagaimana sebenarnya? Ya kalau saya menilai tadi, maka kita berpokokkan bahwa pertanggungjawaban pidana itu kuncinya adanya kesalahan. Nah, kunci kesalahan itu kemudian apakah kesalahan dilakukan oleh seseorang ini sudah memenuhi perbuatan dilakukan sebagaimana di undang-undang yang mengaturnya kan begitu. Misalnya tindak pidana pencurian, artinya kan apakah perbuatan itu sudah memenuhi unsur, ya sudah memenuhi unsur. Nah, tapi juga ada kesalahan di situ. Nah, tapi kalau kita lihat di makna pasal 37 itu semata-mata cukup memenuhi unsur saja. Unsur, tanpa melihat memperhatikan kesalahan kan itu. Iya. Iya kan? Sedangkan pertanggungjawaban pidana itu, kenapa ada pertanggungjawaban pidana? Ya tentu adanya kesalahan. Ada kesalahan Pak Betul. Ali ya. Berarti kalau menurut Pak Ali berarti ada kekeliruan ini ya. Kalau saya dalam menilai itu ada pembentuk- kekeliruan. Pembuat undang-undangnya nih ya, pembuat Ya. normanya ya. Ya artinya ya coba artinya dilakukan judicial review, Judicial review ya. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Apa Konstitusi, maknanya ya. daripada bahwa perbuatan itu cukup memenuhi unsur tapi tanpa melihat kesalahan. Ini kan intinya akan bertentangan dengan Undang Dasar 45 kan gitu. Betul ya. Artinya Ini kan bisa jadinya saja kan- dilakukan oleh LBH. Iya, asas-asasnya. Iya. Berarti Pak Ali mendorong kepada ini artinya pecinta-pecinta hukum ya. Nah, iya Ya, silakan Pak supaya Nangga ini mungkin judicial review ya. bisa ngajukan siap, ke siap. MK. Siap Pak Ini Ali, maknanya ya. gimana? Iya. Apakah bertentangan undang-undang? Ini atau jadinya tidak? kan jadi berbahaya kan Pak Ali Nah, ya iya, kan. orang Artinya cukup jerat dengan ini. cukup dengan memenuhi unsur. Ya, karena selama ini kan yang kita lihat seperti undang-undang korupsi lah kan. Iya. Artinya kan ketika ada dugaan ya kan, Iya, dugaan nah, kalau kita lihat daripada pasal 37 ini Ah. di penjelasannya cukup jelas. cukup jelas. Artinya tidak bisa ditafsirkan lain begitu Lah ya. iya, Nah, tidak bisa kita lakukan penafsiran-penafsiran Betul, lain kan betul. karena udah cukup jelas ya. cukup jelas. Kecuali ada disebutkan penjelasan di situ sehingga ada rule-nya kan begitu. Betul. Betul Pak Ali ya. Berarti ini salah satu pasal yang krusial juga sebenarnya Pak Iya. Ali ya. Baik, kepada sahabat Citibankum, ya itulah diskusi kita bahwasannya setelah kita diskusi kita menemukan ada pasal 37 yang menurut kita itu tidak relevan lah. Artinya tidak relevan dengan asas-asas pertanggungjawaban pidana. Kenapa tadi itu kita sampaikan demikian? Karena itu tadi di situ hanya semata-mata memenuhi unsur pidana tanpa memperhatikan kesalahan. Sedangkan pada saat tadi hasil diskusi dengan Pak ahli, bahwasanya itu harus terpenuhi dua-dua, artinya unsurnya terpenuhi dan juga ada asas pertanggungjawaban pidana yaitu baik daripada mens rea, actus reus tadi kan. Ya, iya. Karena itu dasar daripada untuk menjatuhkan seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak kan begitu Pak Ali. Tapi ini kan tidak, ya kan? Artinya ini membuka ruang kan begitu, bisa jerat kepada siapa saja ya kan. Jadi untuk itu kami minta kepada pembentuk undang-undang ya, kepada pemerintah ya yang merumuskan undang-undang ini, ya, baik pihak-pihak akademis supaya kita mencoba berdiskusi nih ya. Kalau seperti Pak Ali sampaikan, kita melakukan namanya judicial review sehingga pasal ini tidak ambigu kan begitu ya kan? Tidak ambigu dan tidak bisa dimaknai lain kan begitu Pak Ali ya. Iya. Itu tadi. Kira-kira apa lagi yang mau Pak Ali sampaikan terkait dengan pasal 37 lah dulu karena Pak Iya. Ali selaku akademis juga kan dan juga selaku daripada ahli hukum begitu. Ya, pasal 37 ini kan diatur dalam Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana. Nah, pasal 37 itu kita lihat penjelasannya itu cukup jelas. Siap. Tetapi kalau kita maknai bicara tentang pertanggungjawaban pidana, tentu pertanggungjawaban pidana itu tentunya adanya kesalahan. Nah, kesalahan ini kalau dalam hukum pidana itu maka dikenal ada dua. Apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Nah, sedangkan di pasal 37 tersebut cukup memenuhi unsur saja Ya. bahwa seseorang itu sudah bisa diminta pertanggungjawaban pidana tanpa melihat adanya kesalahan. Nah, maka di sini kan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Bagaimana jika artinya kita tarik dengan dua unsur pertanggungjawaban pidana, mens rea dan octus reus.
Oke lah perbuatan itu secara hukum, perbuatannya secara reus, perbuatan melawan hukum telah terpenuhi unsur pasal yang disangkakan, tetapi niat jahat, potensi niat jahatnya tidak ada. Tidak ada ya, Nah, betul. Nah, sedangkan di pasal 37 itu ya cukup dengan terpenuhi unsurnya tanpa melihat adanya Iya, kesalahan. padahal kalau berbicara soal contohnya undang-undang korupsi itu berarti ada dugaan bahwasanya di situ kerugian negara ya tadi kan? Iya. Artinya ada hasil perhitungan daripada baik BPK atau BPKP Betul. ya kan? Berarti Bagaimana kan itu sudah jika terpenuhi. misalnya hanya kesalahan administrasi, Iya, tapi negara memang dirugikan, tapi niat jahatnya tidak ada. Memang perbuatan menunsur, tapi kesalahan itu kesalahan bagaimana? kayak ketika dihadapkan dengan pasal 37 tentu dia harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Lah Kan? iya, Ya, ini karena sangat berbahaya. tanpa melihat adanya kesalahan. Iya, tanpa melihat adanya tadi kesalahan kan begitu. Kan di situ. Berarti ini sangat berbahaya. Betul. Artinya apalagi bagi orang daripada pejabat-pejabat yang Iya. berhubungan dengan keuangan negara kan begitu. Iya kan? Jadi maka di sini ya muaranya itu maka ya kalau seperti itu artinya asas ultimum remedium tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku ya. Bertentangan. Berarti bertentangan jadinya ya. Lah, iya. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ini kan dia lebih kepada ultimum remedium tadi. Nah, iya. Bahwasanya pidana itu bukan lagi Upaya sarana terakhir. utama kan begitu, Iya, iya upaya kan? terakhir. Iya, udah alternatif kan? Nah, dengan pasal 37 itu cukup memenuhi unsur saja. Nah, ini berbahaya. Lalu kemudian Wah. tanpa melihat kesalahan. Ya, Yang baik. jelas kita maknai pertanggungjawaban pidana itu karena adanya kesalahan. Nah, ini berarti ini salah satu temuan ini. Artinya hasil diskusi dengan Pak ahli ini salah satu temuan karena Pak ahli juga akademis, mengajar juga di mahasiswa. Nanti takutnya ketika dia mengajar di mahasiswa, Pak ahli mengajar mahasiswa harus ada asas pertanggung pidana dihadapkan dengan pasal 37 ini jadi dilematis Pak ahli ya. Betul. Ya kan? Jadi Ya. dilematis, jadi temuan. Nah, baik. Ya, kepada sahabat Siti Bankum itulah hasil diskusi kita. Salah satu yaitu terkait bahwasanya ada pasal 37 yang masih krusial ya. Ya. Jadi untuk itu kami minta kepada pembentuk undang-undang ya khususnya Presiden bersama DPR harus merumuskan ini lebih jelas lagi ya kan? Ya. Harus merumuskan ya kan? Kalaupun tidak dicabut ya kan? Itu kan harus dicabut ya Pak Lia atau disempurnakan kan begitu Pak Lia? Iya, dilakukan judicial review. Judicial review ya, artinya judicial review atau dia dicabut secara parsial kan begitu. Maka dijelaskan karena di penjelasan itu cukup jelas. Cukup jelas. Nah, ini sangat berbahaya Tanpa ya kan? melihat kesalahan. Iya, Begitu. tanpa melihat Cukup kesalahan. jelas di penjelasannya. Ini sangat rawan Pak Lia. Nah, iya. Bisa digunakan menjerat siapa saja nanti Pak Betul, Lia. betul. Wah, ini ya kan? Padahal kita kan putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas sebenarnya kan? Iya. Contoh seperti untuk korupsi bahwasanya harus ada aktual loss kan begitu. Betul. Tidak bisa lagi kata dapat sudah dihilangkan kan? Betul, bukan Begitu. potensi. Iya, tetapi dalam hal ini jadinya akan menjerat kembali lagi kan begitu Pak Lia kan? Betul. Tanpa harus melihat tadi asas pertanggungjawaban pidana kan begitu. Iya, betul. Seperti hal-hal yang terjadi kasus-kasus, ya kan? Iya. Begitu. Baik, demikian diskusi kita. Baik, terima kasih Pak ahli sudah berkenan untuk memberikan pandangan, sudah memberikan daripada itu tadi pendapat-pendapat hukumnya. Semoga ya salah satu pasal 37 ini yang krusial tadi ini cepat ya kan menjadi salah satu ini jadi apa nih diselesaikan sehingga tadi tidak menjadi jerat kepada siapa saja kan begitu Pak ahli ya kan? Betul. Dan Pak ahli tadi sudah menyampaikan kepada saya dan saya akan membuat ini jadi tulisan Pak ahli ya kan bisa membuat jadi tulisan supaya ini ya kita kan pendapat Pak ahli ya Ya. kan kita pendapat sehingga mungkin nanti bisa lebih berdiskusi ya kan dengan yang ahli-ahli khususnya ahli pembentuk undang-undang apa sih makna daripada itu apa sih tujuan filosofisnya Ya. itu kan apa dogmatiknya kan begitu. Betul, betul. Begitu. Oke, terima kasih sahabat Siti Bankum yang telah menyaksikan acara kami. Jangan lupa ya tetap di channel YouTube Bankum Berbicara ya karena kita akan hadir terus memberikan edukasi, pandangan hukum, pendapat hukum yang menghadirkan ahli ya, menghadirkan ahli yang memang mumpuni. Artinya Pak ahli ini sudah memberikan itu apa untuk diskusi terkait daripada KUHP baru maupun KUHP baru ini kepada Polda-Polda ya, Polda Riau, Polres-Polres Pak ahli ya. Ya. Artinya beliau salah satu pembicaranya. Jadi kemampuan beliau tidak diragukan ya kan terkait daripada untuk menelaah permasalahan yang ada di KUHP nasional ya kan. Itu dia. Jadi ini nanti akan bisa menjadi pedoman kepada sahabat Siti Bankum karena udah berlaku KUHP nasional ya. Tetap juga jangan karena berlaku KUHP nasional ketika ini menjadi alternatif jadi kita melakukan yang namanya tindak pidana kan begitu Pak ahli ya. Betul. Karena tadi dalam pikiran kita ini bisa dibayar denda kan begitu Pak ahli. Ya tidak karena ada batasan-batasannya juga ya kan. Nanti selanjutnya kami akan berdiskusi apa sih batasan-batasannya yang tidak bisa dilakukan hanya denda tapi harus dia itu ada juga pidana kumulatifnya baik pidana penjara dan denda kan begitu Ya. Pak ahli ya kan. Nah itu ada nanti diskusinya lagi.
Makanya saksikan terus diskusi kami. Oke Pak Li, terima kasih. Ya, oke. Selamat sore, ya Sore. kan? Ya, kami akan mengakhiri daripada diskusi kita. Jangan lupa terus like, share, dan komen ya. Baik, kita tutup Pak Li. Ya, Bankum berbicara, Bankum bicara, membantu bantu orang orang susah, susah, hal hal yang yang mulia. biasa.